Kesaksian palsu apa? Karena mereka tidak mau mengakui Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember. Toh orang Kristen juga ada yang mengatakan tanggal sekian, nggak masalah. Hanya mempersatukan perayaan 25 Desember itu supaya tidak ribut. Tidak ribut antara satu golongan dengan golongan yang lain, ataupun jemaat satu dengan jemaat yang lain. Bahkan sekarang ada yang jemaat ataupun denominasi yang lain tidak mau merayakan ibadah Natal itu karena hanya budaya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan, kesaksian seperti apapun, orang Islam itu tetap tidak mengakui kalau Yesus ini lahir di tanggal 25 Desember. Dan seperti yang disampaikan oleh Udin ini, bukan hanya orang Islam, tapi ada juga orang Kristen yang tidak mengakui kalau Yesus ini lahir di tanggal 25 Desember. Jadi kenapa bisa Natal ini dari tanggal 25 Desember? Sebenarnya yang lahir di tanggal 25 Desember itu bukan Yesus, tapi anak Dewa Matahari. Jadi orang Kristen ini mengikuti apa yang dilakukan oleh anak Dewa Matahari. Mereka itu membuat seolah-olah Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember. Dan masalah pengucapannya, kenapa umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal? Bukan kita itu tidak toleransi, bukan kita itu radikal, tapi kita itu memiliki 3 alasan kenapa kita itu tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin, baru kita jelaskan kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ini ayatnya Dusomat. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan kaum tersebut. Jadi kalau ada yang mengucapkan selamat Natal, ya sudah, dia ke sana. Yang nggak apa-apa juga. Ini kan hanya budaya, hanya acara budaya. Itu nggak prinsipil juga mau mengadakan Natal atau tidak. Hanya merayakan tanggal 25 Desember itu sebagai penghormatan atas karya agung Yesus Kristus yang di dalam keyakinan kami memberikan segala-galanya kepada siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah luar biasa. Karya besarnya itu adalah karya penyelamatan. Siapa yang mengikuti suatu kaum, maka mereka itu bagian dari kaum itu. Kalau kita ikut-ikutan ke acaranya orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, maka kita itu bagian dari mereka. Jadi mereka ini di tanggal 25 Desember selalu menuntut agar orang Islam itu mengucapkan selamat Natal. Padahal ketika kita melaksanakan bulan puasa dan sholat Idul Fitri, kita tidak pernah meminta kepada mereka agar mereka itu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Alangkah lebih bagusnya mereka tidak mengucapkan itu, dan kita juga tidak mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Acara mereka, acara kita. Bukan kita tidak toleransi, bukan kita radikal, tapi alangkah lebih bagusnya seperti itu. Biarkan mereka menjalankan agamanya, kita menjalankan agama kita. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada 3 alasan kenapa kita itu tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Alasan pertama, kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengakui kalau Yesus ini anak Tuhan. Alasan yang kedua, berarti kita mengakui Yesus ini tersalibkan. Alasan yang ketiga, berarti kita mengakui kalau Yesus ini lahir di tanggal 25 Desember. Dari yang ketiga itu sangat bertentangan dengan agama kita. Yang pertama, Yesus tidak mati tersalibkan. Yang kedua, Yesus bukan anak Tuhan. Yang ketiga, Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita itu mengakui kalau Yesus itu anak Tuhan. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan bagaimana ocehan Saifuddin Ibrahim Bongak selanjutnya. Bagaimana dengan Maulud Nabi? Bukankah itu menyerupai Natal dalam Kristen? Karena Maulud Nabi juga mengikuti Natal. Maulud Nabi itu Natal, hanya disebut Maulud. Natal itu ya Maulud. Jawab sendiri deh. Bahkan mereka mengatakan bahwa 25 Desember itu adalah hari murtad nasional. Hari apa? Masih setingkat ini aja, Saifuddin Ibrahim ini tidak paham. Pantas saja Saifuddin Ibrahim ini murtad. Ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, sama saja katanya kita itu merayakan Natal. Jadi ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kan tidak ada kita mengakui kalau Nabi Muhammad ini anak Tuhan. Kita tidak ada mengakui kalau Nabi Muhammad ini sebagai penebus dosa. Kita hanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah junjungan kita. Karena itu adalah Nabi terakhir untuk alam semesta.
Beda lagi dengan Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Alkitab, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel." Tapi dengan tersalibnya Yesus, mereka mengatakan kalau Yesus ini sebagai penebus dosa. Dan Yesus ini anak Tuhan. Jadi ketika mereka ini merayakan Natal, mereka ini menyediakan anggur dan menyediakan roti. Anggur mereka sebut sebagai darah Yesus, roti sebagai ladang Tuhan. Ketika mereka merayakan Natal, mereka mengatakan dosa kita sudah ditebus oleh Yesus. Kalau kita bertanya kepada saudara kita yang di Kristen, kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Mereka tidak akan mampu menjawabnya. Dan dosa siapa yang ditebus oleh Yesus ini? Mereka juga tidak mampu menjawabnya. Dan kepada siapakah Yesus ini menyerahkan nyawanya ketika disalibkan? Mereka juga tidak mampu menjawabnya. Bukan kita menistakan agama mereka, tidak sama sekali. Nah, tapi kita itu hanya menjawab ocehan-ocehan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Saya heran ketika ada orang murtad pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Kenapa? Karena orang Islam ini lebih Kristen daripada orang Kristen. Karena sebuah perintah Yesus kita laksanakan. Apakah orang Kristen itu melaksanakan perintah Yesus? Mereka itu malah menentang perintah Yesus. Yesus itu melarang jangan makan makanan haram seperti biduah. Kita tidak pernah makan biduah. Wanitanya disuruh untuk berkerudung. Apabila tidak berkerudung, maka dibotaklah kepalanya sampai licin seperti laki-laki. Kata Yesus disunat, tapi Paulus mengajarkan dibaptis. Kan seperti itu. Jadi semua perintah Yesus dilaksanakan oleh orang Islam. Apakah orang Kristen melaksanakan perintah Yesus? Berapa orang yang melaksanakan perintah Yesus? Mereka itu makan bidua, tidak memakai kerudung, dibaptis, bukan disunat. Ini kan semuanya perkataan dari Paulus, bukan perintah dari Yesus. Jadi Paulus ini kan mengatakan, bukan yang masuk ke mulut yang haram, tapi yang keluar dari mulut itu yang haram. Ini kata Paulus. Jadi mereka ini lebih mendengarkan apa kata Paulus. Akhirnya mereka ini menentang perintah Yesus. Makanya jangan takut. Kalau seandainya pun agama Kristen yang benar, orang Islam itu tetap akan masuk surga. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.